hati tulus menyembah yang maha kuasa. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, bahkan anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, sehingga kita masih diperkenankan untuk menikmati kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah di pagi hari ini kita mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan melalui ibadah keluarga besar Sekolah Luar Biasa Bartemeus Manado. Dan ibadah kita di pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Salma Gahenggang, Sarjana Pendidikan. Untuk itu, waktu dan kesempatan saat ini diberikan kepada Kadin Ibu Salma Gahenggang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baiklah ibadah persekutuan kita di pagi hari ini akan segera kita mulaikan dengan kasih diundang berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah persekutuan keluarga besar SLBA Bartemeus Manado saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari NNBT nomor 34 ayat 1, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa untuk pengakuan dosa dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa di sorga, oleh karena merasalah kami akan kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus teralami di tengah kehidupan kami semua. Itu nyata Tuhan, lewat penyertaan dan penjagaan Tuhan,
dalam petiduran kami semua di malam yang sudah berlalu, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini menikmati udara yang segar di hari yang baru, di lembaran yang ke-17 bulan Agustus tahun 2020 dengan tubuh yang sehat serta kuat, baru yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, namun menyadarilah kami Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami menyadari dosa itulah yang membatasi kami untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, saat ini kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu melalui pikiran, perkataan, amat terlebih perbuatan kami. Biar kami boleh berlayak untuk ada dalam persekutuan di pagi hari ini, amat terlebih sebentar kami boleh layak untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami semua boleh memahami apa maksud firman-Mu sebentar. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga yang ke-36 dengan perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Sebelum khotbah diundang puji-pujian yang sudah disiapkan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, yaitu perayaan proklamasi kemerdekaan. Sebagai warga negara, kita menyambut hari ini sebagai ungkapan syukur atas kemenangan bangsa kita dalam perjuangan membebaskan diri melawan kuasa penjajahan bangsa lain. Memang bangsa Indonesia dan rakyatnya sudah atau masih sedang menghadapi pergumulan yang berat dengan penyebaran penyakit COVID-19, sehingga membuat umat manusia merasa khawatir, bahkan ada orang yang mengalami penurunan ekonomi keluarga. Namun sebagai umat Kristen, kita tetap menyambut peristiwa proklamasi kemerdekaan ini sebagai anugerah kebenaran agung Allah bagi bangsa kita. Hari ini adalah hari syukur seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya adalah gereja Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini adalah dengan latar belakang di mana Injil Yohanes ditujukan kepada orang Yahudi yang mulai dikucilkan dan mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus, bahkan mencegah mereka untuk menyebarkan berita Injil. Untuk itu Yohanes memberi penguatan dan penghiburan supaya mereka tetap bertahan dalam kebenaran yang memerdekakan seperti yang Yesus Kristus nyatakan. Hal ini diingatkan untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Yesus tidak pernah mendorong murid-muridnya agar berharap kepada iman dan pengalaman yang lampau. Keselamatan hanya terjamin apabila tetap dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa masalah di berbagai aspek bidang kehidupan saat ini. Bahkan ada orang tertentu yang sering mengkritik pemerintah dan gereja berdasarkan kebencian dan ingin menang sendiri. Untuk itu sebagai umat Kristen, mari kita sambut peristiwa proklamasi kemerdekaan ini sebagai anugerah agung Allah bagi bangsa dan gereja yang dapat membagi dan mengisi kemerdekaan untuk saling mengampuni dan memerdekakan orang lain dari kesusahan, sebagaimana Yesus memerdekakan orang dengan kasih yang mengampuni dan membebaskan. Dirgahayu bangsaku. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa dengan kepala yang tertunduk, namun hati kami terangkat kepadamu Tuhan, meyakini akan kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami di hari ini, sehingga persekutuan keluarga besar Sekolah Luar Biasa Tunanetra Bartimius Manado boleh terlaksana. Terima kasih Tuhan atas lawatan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Kiranya ini akan terus memotivasi kami memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara kami lewat peran kami masing-masing. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berupaya mengatasi penyebaran virus corona. Beri hikmat-Mu Tuhan, kerjasama yang baik kiranya tetap terjalin di antara mereka Tuhan, agar apa yang sedang mereka programkan saat ini itu boleh mengatasi penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami untuk lembaga pendidikan yang ada di tempat ini, buat pimpinan Ibu Dr. Randa Masyevinta Karedas MPD. Engkau Tuhan yang
mengutus Dia melayani di tempat ini. Beri hikmat-Mu, ketabahan, kesabaran, sukacita melayani dalam mengemban tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Sehat kuat, kemampuan, kiranya terus menjadi bagian kehidupannya. Berkati suami dan anak-anaknya yang terus juga menopang dalam pelayanannya di tempat ini. Buat kami para guru Tuhan, kiranya ada kerjasama yang baik antara kami dengan pimpinan sekolah, juga buat orang tua murid, agar apa yang menjadi program sekolah kami itu boleh tercapai dengan baik. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua murid yang saat ini juga menopang pelaksanaan belajar dari rumah. Beri mereka sukacita Tuhan untuk membantu kami para guru dalam melayani anak-anak mereka. Kiranya tetap terjalin kerjasama yang baik di antara kami untuk mewujudkan harapan kami Sekolah Luar Biasa Tunanetra Bartimius Manado. Memberkati kehidupan pribadi, keluarga kami masing-masing Tuhan. Orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Sebagaimana penyertaan, tuntunan, pemeliharaan Tuhan teralami di tengah kehidupan kami. Kiranya berkat penyertaan Tuhan juga menjadi bagian kehidupan saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada saat ini. Menopang kami Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi oleh rekan kami, Encik Sendra Tamuno bersama dengan keluarganya. Tuhan, tak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu saat ini. Beri mereka kekuatan, iman yang teguh. Bebaskan mereka dari rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang menyelimuti hati mereka saat ini Tuhan. Kiranya mereka tetap teguh mengimani bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap menaungi kehidupan mereka. Kiranya pemulihan akan teralami buat Encik Sendra bersama dengan keluarganya. Juga kami menopang dalam doa untuk pemulihan Bapak Martin Legi. Jaga, lindungi, sertai Bapak Martin Tuhan. Berkati obat, makanan, minuman yang sedang dikonsumsinya saat ini Tuhan. Perteguhkan iman harapnya hanya kepadamu, agar ia tetap meyakini bahwa Tuhan tetap bersama dengannya. Berkati Encik Siana bersama dengan keluarganya yang juga dengan setia mendampingi melayani Bapak Martin. Kiranya sukacita iman akan terus menjadi bahagian kehidupan mereka. Kehidupan keluarga Legi Mongkaring kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami hanya mau taruhkan di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Ini doa, harap dan pinta kami kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang setia, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini sambil berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 336 ayat 1 dan 4, Indonesia negaraku. Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kuatkan langkah kami Tuhan, terangilah jalan hidup kami dengan firman-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus memberikan kekuatan dan pengharapan, memberikan damai dan sejahtera bagi kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai, disilakan duduk dan dikembalikan kepada penuntun acara. Demikian ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Atas nama kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid, bahkan anak-anak, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim, Ibu Salma Gahenggang, yang sudah boleh melayani di ibadah pagi hari ini. Doa dan harapan kami semua, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang akan selalu memberkati Ibu Salma bersama dengan anak Kristi dalam menjalani kehidupan, memberkati setiap usaha pekerjaan, memberkati rencana-rencana kehidupan ke depan. Jadi sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Dan kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan.